Oke guys, kali ini ada jam tangan cewek ya. Ini nggak bisa ininya. Nah itu nggak bisa di setel, lalu ininya juga. Nah ini nggak nyangkut. Oke. Yang pertama kita perbaiki apa dulu, yang sesuai aturan, sesuai urutannya kita perbaikinya dulu. Sanjak ini itu karena apa kok udah bisa seperti ini? Itu karena apa? Karena kurang panjang ya, kurang panjang ini. Kita bisa tank dulu ini. Nah gitu. Kok masih kurang panjang lagi ya, tank lagi. Nah gitu, coba sini. Nah bisa akhirnya. Nah ini ya, bisa ya. Oke, satu selesai. Lalu kita bongkar mesinnya dulu. Nah ini apa itu, body casingnya ini juga sudah tidak bagus. Nanti kita finishing namun tidak merubah warna gitu. Finishing jadi seperti baru. Kalau baru dipakai pun bagus, dijual pun memiliki nilai jual yang bagus. Oh ini pernah diservis orang ya kayaknya. Nah, ini dia nggak mau masuk gitu. Menggunakan SL68. Coba kita pelajari dulu mekanismenya. Kita lepas dulu mesinnya, tidak apa-apa semuanya, untuk membuktikan apakah itu di mana ya, di bodinya atau cuma di jamnya seperti ini ya. Oh ini tidak apa-apa ya, ini tidak apa-apa ini. Namun tadi itu kurang masuk atau kurang apanya ini. Berarti permasalahannya mungkin jadi body ya, body ya gitu. Body. Oke kita cek. Aduh ini jatuh. Tangan saya udah capek menyervis banyak jam tangan ini. Namanya adalah mata pencarian, nah gitu, yang harus kita bersihkan dulu. Body, karena body ini juga ada dewanya ya, ada namanya dewa body ya gitu. Oke kita setel ini dulu, pasang. Ini nggak bisa disetting, permasalahannya nggak bisa disetting. Nah ini tidak bisa ini guys. Ini tidak bisa gitu. Ini kalau misalkan tak buat panjang itu tentunya akan merubah desain sehingga jelek. Nah kita sebagai tukang servis ini, selain servis juga punya etika nyervis itu, atau juga punya seni ya gitu, supaya jam tangan ini pun juga pantas untuk dipakai. Nah, ini ya, ini nggak bisa disetting. Ini kendalanya di bodi. Kita sudah bongkar mesinnya tadi ya, kita sudah bongkar dan disetting bisa. Berarti kendalanya di bodi ini, yang biasanya di sini ya. Kita lepas dulu supaya getarannya itu tidak merusak mesin. Kita gunakan ini.
teman-teman yang apa itu tukang servis yang belum punya alat seperti ini ya, kan biasanya jarang loh alat orang nyervis jam menggunakan alat seperti ini, jarang. Saya belum pernah lihat di tukang servis lain, jadi saya melihatnya di diri saya sendiri ya, aku bilangnya jarang. Nanti kalau ada tukang servis menggunakan alat seperti ini ya kemungkinan belajarnya di Jendela Wali ya gitu. Nah kita servis sebentar ini saja nggak perlu banyak-banyak ya, sesuaikan saja kursinya ini. Oke, udah kita bersihkan. Nah ini seperti ini. Oke, nanti kita kasih estimasi biaya perbaikan ini ya gitu, kalau teman-teman nyervis seperti ini. Kebutuhan pada naik ini enggak ganti nyervis, cuma baterai dan lain-lain. Ini estimasinya gimana, cuma begini saja, duduk-duduk begini ya, gitu sambil apa dengerin apa gitu, atau sambil nonton apa gitu ya. Bagusnya ya dengerin materi-materi di Jendela Wali dan nonton videonya di channel Jendela Wali ya kan, sinkron. Orang nyervis jam tontonannya nyervis jam sinkron, ergonomis ya gitu, serasi. Nah ini bisa ya, bisa. Aduh ini aja ya, tadi cuma perbaikannya ya, nggak bisa disetting, itu kita bongkar dulu mesinnya. Nah lalu seperti yang saya lakukan, nah itu teman-teman rangkum sendiri, masa saya harus menjabarkan mendetailkan, kan bisa dilihat itu dirangkum sendiri. Karena tukang servis ini kadang celotehannya pun nggak sinkron karena sudah di luar kepala gitu, lagi obrolkan gitu, masalah-masalah kehidupan enak gitu. Seperti ini. Kalau Sai Baba dari India itu mengatakan hidup adalah seni, maka berkaryalah gitu. Hidup adalah lagu, maka bernyanyilah. Kartu kalian mendeskripsikan hidup ini itu sebagai apa gitu. Kadang lidah saya pun nggak bisa selancar ini, masih belajar ngomongnya, masih belajar. Kadang sudah latih, buru babi barusa gitu. Kalau dalam ilmu teater itu seperti itu, ada ilmunya supaya bisa bicara dengan cepat ya, gitu. Ada juga yang ngomongnya kelemak lembek, itu juga ada. Kalau saya bukan karakter seperti itu, saya mengajarkan diri saya untuk cepat gitu. Set gitu, karena sudah watak saya tuh cepat seset gitu, to the point gitu. Kalau dalam dunia kerja itu juga ada tanda-tandanya ya. Orang menyimpulkan, orang zaman dulu, orang yang makanya cepat saset gitu, kerjaannya pun juga cepat gitu, bisa dilihat dari cara makanya, katanya itu seperti itu. Dalam dunia kerja, pekerjaannya itu cepat. Kalau saya tergantung konsepnya gitu. Ngomong-ngomong soal tanda gitu, tanda ya gitu. Dalam ilmu sains
dan religi itu memiliki beda pendapat di bentuk bumi yang kita pinjaki ini bulat atau datar. Nah, gitu. Karena kita sudah belajar IPA di sekolah, bumi itu datar, bumi itu bulat karena bisa dilihat saat di laut sana. Itu yang diajarkan di sekolah, materi di sekolah ya. Di laut sana itu ada sebuah kapal yang memiliki tiang, nah gitu, memiliki tiang. Saat melaju ke arah kita, tiang itu yang nampak apanya? Tiangnya itu dulu, tiang dulu. Lalu semakin ke depan, semakin yang itu semakin tinggi. Sehingga nampaklah kapal dari apa itu media bumi ini. Nah, gitu berarti bisa disimpulkan bahwa bumi ini bulat. Itu logika seorang ilmuwan. Nah, gitu seorang itu bulat. Oke, karena saya di sini psikologi yang kita bahas gitu sudah tak tahu. Orang itu kalau misalkan bibirnya penuh, nah, gitu itu suka ngobrol, suka ngomong, nah, gitu. Sukanya istilahnya suka gimana ya? Kalau bahasa Jawa jagong, kalau umumnya apa sih? Nah ini kayak gini kita gunakan ini aja, nggak usah. Tanda-tandanya sudah, alam semesta ini sudah mengasih tanda sebenarnya, sudah mengasih tanda. Makanya ada hukum alam. Nah itu yang belum dipelajari. Bumi itu bulat karena dapat disimpulkan dari tadi ya. Untuk gravitasi kita bisa mengikuti apa itu gravitasi Newton atau gravitasi relativitas dari apa sih, dari itu Aristoteles bukan, itu lebih ke filosof, lebih dari apa sih, yang orangnya autis tapi cerdas, memiliki IQ tinggi. Siapa pun namanya, Bu? Saya tahu yang orangnya autis siapa. Tuh pokoknya itulah gitu. Yang memiliki otak jenius pada masanya itu siapa? Konsep atom juga itu. Albert Einstein. Nah itu Albert Einstein ya, Albert Einstein. Nah itu gravitasi itu juga bisa. Jadi kita menyimpulkan persamaan di sini, persamaan, nah, gitu. Persamaan bumi itu bulat atau datar karena sudah di akhirnya sepakat. Baikpun pakar religi dan ilmuwan itu sepakat lebih dominan bahwa bumi itu bulat berdasarkan teori tadi ya, teori tiang kapal yang ada di laut itu. Lalu aku menyimpulkan semua itu sudah ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya ini atau istilahnya apa tadi, persamaan. Nah gitu. Kita bisa melihat tanda-tandanya dari matahari dan bulan gitu. Matahari bentuknya apa? Nah, gitu. Bulan bentuknya bulat. Jadi bumi, nah gitu, yang kita tempati sama dengan matahari dan bulan gitu. Itu tanda-tandanya sudah. Kalau kita belajarnya di ilmu alam, nah gitu, itu bisa menunjukkan di situ, bisa menyimpulkan dari situ. Kalau kita seorang sainer, itu sainis, bukan sinis ya, saintis ya, kita bisa. Itu kita bisa seorang ilmuwan lah misalnya gitu, yang sains, kita bisa mengambil langkah tersebut seperti yang
dikemukakan di IPA waktu sekolah dasar ya, bumi itu bulat bisa dilogikakan dari teori itu. Faktanya karena memang nggak ada yang memegang bumi ini itu kan, nggak ada. Kalau bumi itu bulat kan nggak ada, jadi taunya ya dari teori tanda-tanda alam itu sendiri. Pengetahuannya dari alam itu bisa disimpulkan bahwa itu bumi itu bulat, seperti itu. Jadi semua ini sudah ada jawabannya, sebenarnya sudah ada gitu. Kalau di religi kan ada tugas yang apa itu, malaikat yang menarik matahari ya, itu ditarik gitu. Ini enggak sinkron karena dasar ilmu yang dipelajari dalam religi itu berdasarkan logika wahyu, pemikiran yang tanpa, yang artinya tidak semuanya menggunakan apa itu penelitian, nah gitu, hanya pemikiran, sebatas pemikiran gitu aja, yang artinya bisa maybe no, maybe yes gitu. Makanya kita perlu menggali seperti itu secara sains. Agar kita tidak dibodohi, nah, gitu, semacam cerita-cerita itu yang cenderung pada tahayul, mitos gitu, yang aneh-aneh seperti itu, karena itu sudah diwariskan turun temurun oleh leluhur kita itu mewariskan hal-hal yang seperti itu, mewariskan mitos, mewariskan hal tahayul gitu ya. Warisan ini seharusnya semakin berkembangnya zaman harus dirubah warisan ini. Nanti juga seiring perkembangan zaman gitu, dengan adanya teknologi ini, zaman pun akan berubah dengan sendirinya gitu. Mindset manusianya akan berubah dengan sendirinya. Jadi ilmu pengetahuan seperti itu menjadi lumrah, karena mungkin pada masa ini tuh gitu, ini sudah memasuki zaman modern. Hanya orang-orang yang sekolah dengan realita, yang paham gitu. Kan banyak wacana-wacana seperti itu, tapi wacana itu kalau nggak dikaji juga gitu. Oke, ini udah jadi sebetulnya tinggal finishingin aja guys. Nah itu kalau misalkan teman-teman yang nyervis ya, finishing atau apa, cuci body dan lain-lain itu hanya ini saja. Ini nggak perlu merubah warnanya, kita menggunakan serabut atau bulu yang panjang gitu, ini aja. Nah, yang buluk-buluk seperti ini itu bisa samar, nanti bisa samar.
orangnya, ini bisa dicuci enggak? Cuci pakai apa? Pakai air, aku bilang gitu. Pokoknya hilangkan bluk-bluk. Oh, berarti ya ini maksudnya gitu. Kalau misalkan aku dulu di waktu masih nyervis itu kadang orang itu jamnya udah kayak gini minta dicuci seperti perhiasan. Kalau emas itu dicuci menggunakan apa? Asam ya, asam. Karena saya juga pernah bekerja di tambang emas ya, paling enggak sedikit-sedikit tahu daripada orang-orang yang tidak pernah bekerja di tambang emas, hanya penikmat produk emas gitu. Prosesnya sedikit tahu, lebih tahu. Emas yang kita pakai gitu, kalau misalkan orang itu sudah bukan emas murni, yang sudah berbentuk perhiasan itu sudah bukan emas murni. Tuh, bukan emas murni. Itu kalau bekerja di tambang emas itu ada istilahnya kayak tembaga. Dalam material emas itu kan dari pasir, sebenarnya kan logam mulia karena logam memiliki nilai jual yang tinggi. Dan di pasir ini tuh emas itu gandengannya dengan apa ya, tembaga. Kalau dalam istilah di sana itu orang-orang pencari tambang itu menyebutnya poyak. Itu di situ biasanya nggak laku ya tembaga di situ. Kalau banyak itu malah laku sebenarnya. Kalau banyak laku poyak ini tembaga. Namun kalau para pencari emas itu dibuang, diambil emasnya saja. Misalnya, ini udah jadi, gini aja guys. Oh ini sebentar ada kotoran dikit di sini gitu. Sebagai tukang servis yang handal kita harus bersihkan tuntas. Cara membersihkannya nanti seperti apa kita lihat. Nah ini kita bersihkan, tiup sikat, tiup sikat. Kalau udah tidak bisa ya biarkan gitu, itu aja. Nah kita bisa cek seperti ini. Nah seperti ini. Oke, ini udah bisa. Sekarang kita ini masih agak sedikit. Nah gelembung kita bisa gini kan, agak lama dikit tidak apa-apa, namun dengan tekanan yang sesuai kan ya gitu. Kalau misalkan tekanannya nggak pas atau terlalu lama juga nanti akan merubah warna dari silver menjadi apa yang sudah kita pelajari, rose gold gitu. Jadi juga mengenai kacanya guys. Ya ini aja, aku nggak mau merusak warna ininya. Kita finishing menggunakan ini aja langsung. Ini sudah tak tahu ini apa ya, ini dari barang yang expired sudah 10 tahun silam. Nah, tepatnya ketika saya membuka botol jam
offline dan sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman yaitu online. Nah, gitu guys. Servisnya pun juga online, secara mekanisme juga online sama, meskipun ini offline saja yang saya layani, namun ini juga online. Jadi bisa dilihat teman-teman seperti Anda atau panjenengan atau anda semua ini yang tidak di dekat saya ini juga melihat saya nyervis gitu. Nah, cara nervisnya seperti itu. Kalau misalkan mau kepingin apa ya, membuka servis ini gitu di pasar-pasar menggunakan teknik yang saya ini juga sudah cukup. Nah, gitu, udah cukup mumpuni gitu, udah cukup mumpuni. Kalau misalkan ada yang tidak bisa, teman-teman bisa tanya konten-konten tentang servis jam tangan gitu. Itu kan enak gitu, belajarnya free. Kalau saya sih iya saja, tak kasih tahu. Nah, gitu. Tak kasih tahu, kita saling berbagi gitu ya. Kadang aku dapat informasi dari seseorang dan orang itu juga memberikan informasi ya, saling salur menyalurkan gitu. Ini sudah jadi guys ya. Betulnya ganti baterai berapa, kalau saya kalau sama pelanggan 5.000, kalau nggak sama pelanggan 10.000 gitu. Terus finishing ini kayak gitu, finishing ini berapa, 15.000 ya, cukup antara 20.000 udah lah, 20.000 kita akan berikan seperti itu. Nyervis seperti ini aja 20.000. Teman-teman bisa langsung praktekkan. Nah, gitu. Nantikan teknik-teknik kaya tentu di channel Jody Lawali.